teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @demosien berjudul asli Kopi Mawar. Awal kepekaan terhadap mereka. Baiklah, buat kalian yang sudah tidak sabar menunggu cerita ini, silahkan langsung saja menyimak dari awal hingga akhir cerita. Salam horor. Perkenalkan, namaku Malik Al-Fauzan, nama samaran. Biasa dipanggil Malik atau Ojan atau Fau. Iya, terserah kalian sajalah bagaimana enaknya. Ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya tahun 2015, saat aku masih duduk di bangku sekolah SMA akhir, mengenyam pendidikan di salah satu sekolah negeri di Bogor, tepatnya di sekolahan Taman Asri. Mungkin dari kalian ada yang tahu nama sekolahan ini, atau mungkin kita seangkatan. Salam semangat tentunya. Hobiku sama seperti anak sekolah kebanyakan, yaitu bulu tangkis. Pribadiku sederhana dan cenderung sama seperti anak-anak seusiaku pada umumnya, dan banyak hal-hal yang tidak penting lainnya. Sampai pada suatu ketika, hidup yang selama ini aku jalani biasa-biasa saja mendadak jauh berbeda karena suatu hal. Hal yang membuat aku sekarang ini peka terhadap kehadiran dan eksistensi dari mereka yang tidak kasat mata, bersinggungan dengan hal yang cenderung dijauhi siapapun. Baiklah, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja aku bercerita, walaupun mungkin nantinya garing atau tidak seram-seram amat. Tapi semoga ada suatu hal positif yang bisa menjadi perhatian untuk semua. Semua diawali dari siang itu pas aku mau latihan bulu tangkis seusai jam pembelajaran selesai. Aku bersama Indra, teman main bulu tangkis yang satu kelas juga sama aku. Sabtu siang, aku bergegas ke tempat di mana kami biasa latihan. Setelah makan sepiring nasi untuk menjadi bahan bakar stamina nantinya, aku bergegas berangkat menggunakan sepeda motor kesayangan tanpa pengisi jok belakang. Aku orangnya berdikari, atau bahasa gampangnya jomblo. Segera aku menarik gas dalam-dalam untuk cepat sampai. Sedang asik melaju, getaran dari handphone di saku celana yang begitu kuat membuatku risih. Ini siapa sih? Paling Indra yang ngajak bareng, begitu pikirku. Aku pun meminggirkan motor ke sebelah kanan jalan. "Halo, kenapa? Mau dijemput?" ucapku setelah menerima telepon dari Indra. "Bukan begitu, Pokemon. Sudah deh, kamu kesini saja. Aku tunggu di depan rumahku. Penting ini," balas Indra dari seberang telepon. Ya sudah, aku pun kembali melajukan sepeda motor ini ke arah rumah Indra. Selang waktu beberapa lama, terlihat dari kejauhan si Indra sudah menunggu di depan rumahnya. "Lah, rapi sekali kamu. Mau kemana?" ucapku kepada Indra. "Kamu temenin aku dulu ya, Jan," ucap Indra setengah memelas. "Kemana? Ada apa?" tanyaku penasaran. "Jadi begini, doiku yang HP-nya ada 4 biji kemarin, ada yang nyolong. Nah, sekarang dia lagi sama Ustadz di daerah Gajah. Kamu temenin aku dulu ya, please. Kita skip dulu saja latihannya," ucap Indra. "Lah, aku pakai baju training seperti ini memang tidak apa-apa?"
Tidak apa-apa, sudah, santai saja. Indra menenangkan. Dengan rasa penasaran aku pun bersedia mengantarkan Indra. Aku pikir tidak lama juga palingan. Butuh waktu lumayan lama sebelum akhirnya kami sampai di tempat di mana Ustadz tersebut tinggal. Rupanya Dian sudah menunggu kami di luar. Dian pacarnya Indra. Iya, memang karena sebelum sampai ke sini Indra sudah kontak Dian terlebih dahulu. Masuk saja yuk, ucap Dian kepada Indra. Tampak dari luar rumah, terlihat di dalam sudah ada orang tua dari Dian dan sang ustadz yang dimaksud. Seperti sedang membahas sesuatu yang pelik. Ayo Jan, masuk, ajak Indra kepadaku. Tidak malu, ucapku menolak ajakannya. Masuk saja nak, ucap Bu Ustazah kepada kami. Dengan halus, aku pun menolak tawarannya. Aku berkilah untuk di depan saja menikmati suasana hari yang mulai beranjak senja. Dian kembali masuk ke dalam rumah karena dipanggil kedua orang tuanya. Sedangkan aku dan Indra duduk santai di depan rumah. Lama-kelamaan, entah kenapa terasa hening di telinga. Seperti hanya kami berdua yang ada di sini. Hari mulai meremang, menandakan waktu surup tiba. Kejanggalan mulai aku rasakan. Sekitar 50 meter di depan rumah Pak Ustadz ini terdapat sebuah bangunan tua mirip rumah di film-film horor. Rumah perpaduan tembok dan papan kayu. Kegelapan yang memenuhi rumah tersebut menambah kengerian. Begitu pekat karena sinar mentari yang tidak lagi berdaya tergulir waktu untuk menerangi jagat raya. Kopinya, ucap suara dari belakang. Iya, serentak kami menjawab dengan kaget. Soleh, anak Pak Ustadz, membawakan 2 gelas kopi hitam untuk kami. Kami terkaget karena kehadirannya yang tiba-tiba. Tidak lama, Soleh pun kembali masuk ke dalam. Tidak terasa, azan maghrib sudah berkumandang. Aku dan Indra masih duduk di teras depan yang kini ditemani 2 gelas kopi dan kegelapan yang sudah mulai mewarnai hari ini. Rasa bosan mulai datang. Ditambah Dian dan orang di dalam rumah yang tidak kunjung selesai dengan urusannya. Kopi yang semula panas kini menjadi dingin terdekat udara malam yang mulai sejuk terasa. Tidak banyak yang aku lakukan selain hanya duduk manis di depan. Tapi berbeda dengan Indra. Rasa bosan sangat mengganggu duduknya, ia berjalan mundar-mandir tidak karuan. Terlihat di ekor mataku, Indra sedang memetik sekuncup bunga mawar merah di dalam pot di samping teras. Hal aneh dan konyol yang ia lakukan selanjutnya adalah memetik putik bunga tersebut dan mencampurkannya ke dalam gelas kopi miliknya. Ngapain kamu? Tanyaku heran. Tidak apa-apa. Tidak tahu, pengen saja nyampurin ke kopi, balas Indra sembari memasukkan putik mawar ke dalam gelas. Enak, rasanya beda Jan, ucap Indra setelah meminum campuran kopi dan mawarnya tersebut. Coba sih, ucapku penasaran. Tidak terasa, aku pun ikut meminum habis kopinya. Rasanya begitu nikmat. Terasa sesuatu yang sangat berbeda setelah meminum kopi tersebut. Kenapa kamu habisin? Ucap Indra setengah kesal. Maaf, ucap Soleh yang lagi-lagi mengagetkan kami berdua. Rupanya Soleh baru saja menunaikan kewajiban sholat maghribnya. Tidak sholat, ucap Soleh kepada kami. Kami tidak bisa menjawabnya. Ya sudah, saya masuk ke dalam dulu, ngambil cemilan, ucap Soleh. Tiba-tiba
Terdengar sayup suara nyanyian, namun samar, tidak terlalu jelas. "Indra, kamu dengar tidak?" tanyaku kepada Indra. "Iya, aku juga dengar," balas Indra berucap. Serentak kami memalingkan pandangan ke arah rumah tua yang sedari sore memang mencuri perhatian kami. Aku tersentak kaget. "Kamu lihat tidak, Indra?" Kembali ucapku kepada Indra. Iya, aku juga lihat." Dengan mata kepalaku sendiri, tepat di depan rumah kosong tersebut, ada seorang wanita tua yang sedang menyisir rambut putih panjangnya. Sumpah, ini kali pertama aku melihat yang katanya hantu. Tapi apa ini hantu? Atau memang penghuni rumah tua tersebut? Tapi, tidak mungkin. Masa ada yang masih nempatin rumah rusak dan gelap tersebut? Aku bergulat dengan pemikiran sendiri, begitupun Indra demikian terlihat. Ia masih terheran-heran. Belum sempat kami mendapatkan jawaban, kami kembali dikagetkan akan kehadiran Soleh dari belakang. "Liatin apa sampai matanya melotot begitu?" tanya Soleh kepada kami berdua. "Aduh, ini anak dari tadi bikin kaget melulu," ucapku dalam hati. "Itu bangunan ada yang nempatin atau tidak? Sepertinya sudah rusak parah seperti itu," ucapku menanyakan kepada Soleh. "Oh, itu dari tahun 2010 sudah tidak ada yang nempatin. Dulunya bilik buat ngaji santrinya Abi." Hatiku kacau dan aneh. Sosok tua yang tadi kami lihat sekarang sudah tidak ada di tempatnya. Bulu di tangan langsung meremang, merinding begitu hebat. Sudah tidak ada yang berani masuk ke situ. Soalnya setiap kali diinjak lantai kayunya selalu menimbulkan suara berdecit, takut ambles atau rubuh. "Memang kenapa, A?" tanya Soleh heran kepada kami. Mendengar penjelasan Soleh tersebut membuat aku semakin ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi rasa penasaran juga begitu besar. Sial, kenapa jadi dilema begini? Dari kejauhan terlihat rombongan anak-anak yang baru pulang dari musola dengan membawa senter di tangannya. Entah ini bodoh atau gila, tapi Indra berjalan menghampiri anak-anak tersebut. "Jang, nambut sakedap senterna tiasa," ucap Indra yang ingin meminjam senter tersebut. "Mangga, A, tiasa," jawab anak pemegang senter tersebut. Indra mengajak aku untuk ikut bersamanya memeriksa bangunan tua tersebut yang tampak sangat gelap dan suung. Baru saja kami tiba di pintu depan bangunan tersebut, terlihat sekelebat ada bayangan putih di atas bangunan. Terlihat seperti pocong yang sedang mengangguk perlahan. Indra, kamu lihat tidak tadi? Coba senterin lagi," ucapku cepat kepada Indra. Kami berhenti melangkah dan mengarahkan cahaya dari senter ke atas bangunan tepat di mana kami melihat seperti sosok bayangan putih. Dan syukurlah aku lega dibuatnya. Ternyata cuma layangan yang nyangkut di atap bangunan. Sialan. Kami pun saling menatap dan tertawa geli karena rasa ketakutan yang ternyata salah kaprah. Tapi belum sempat hati ini lega sepenuhnya, tiba-tiba bayangan kurus kering berkulit putih pucat seperti sosok semegol. Wujud semegol ini berlari sambil merangkak begitu cepat ke dalam bangunan tersebut. Tapi anehnya, tanpa menimbulkan suara berdecit sedikit pun. Kami berdua pun langsung berjongkok ketakutan dengan tubuh gemetaran. "Ada apa, A? Kok ketakutan begitu?" Lagi dan lagi. Soleh kembali mengejutkan kami yang tengah ketakutan. Tidak apa-apa.
Jawabku masih tergagap karena ketakutan. Dengan tubuh lemas, aku dan Indra berjalan pelan menuju ke arah teras depan rumah Soleh atau rumah Pak Ustadz. Tapi tampaknya Dian dan kedua orang tuanya belum juga keluar. Ini sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Ucapku kesal di dalam hati. Kenapa, A? Tanya Soleh. Tidak apa-apa, aku jawab dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan tubuh bercucuran keringat dingin. Aku pun segera menjauhkan gelas kopi yang masih tersisa putik bunga mawar yang tadi aku minum. Apa mungkin karena kopi ini? Pikirku dalam hati. Tapi tidak mungkin. Sudahlah, tidak usah mikir macam-macam dulu. Yang penting sekarang aku harus menjernihkan pikiran yang keruh ini. Apa begitu saja? Tidak, pikiran belum juga jernih dan nafas juga masih belum teratur. Tapi tiba-tiba terlihat dengan jelas seisi bangunan tua tersebut tampak menyala terang berwarna merah darah yang membuat aku dan Indra tidak bisa berkata-kata. Dra, jangan bilang kalau kamu tidak lihat ya, ucapku kepada Indra. Iya, aku juga lihat, Jan. Kalian lihat apa sih? Jangan bikin saya panik dan penasaran, ucap Soleh bertanya kepada kami berdua. Lah, apa kamu tidak lihat seisi bangunan itu menyala warna merah terang? Balasku kepada Soleh. Tidak, gelap-gelap saja, tidak ada apa-apa, jawab Soleh. Yang aku dan Indra lihat di dalam ruangan depan bangunan tersebut ada sebuah batu merah delima seukuran kepalan tangan orang dewasa yang dimana warnanya terpancar terang begitu menyilaukan mata. Tubuhku begitu lemas, sudah kayak orang habis lari maraton puluhan kilometer dengan keringat yang membasahi badan dan nafas yang tidak karuan. Aku begitu syok malam ini. Tidak lama, Dian dan kedua orang tuanya pun keluar dari dalam rumah Pak Ustadz dan Pak Ustadz pun langsung menuju ke arah kami terduduk lesu. Ini kenapa, Jang? Tanya Pak Ustadz kepada kami. Namun sebelum bercerita aku memilih menahannya terlebih dahulu supaya tidak geger nantinya sama Dian dan juga kedua orang tuanya. Setelah Dian pamit pulang dan meninggalkan rumah Pak Ustadz, barulah aku menceritakan semua apa yang baru saja aku dan Indra lihat dan alami. Namun, tampak respon dari Pak Ustadz yang biasa-biasa saja, seperti sudah tahu dan paham. Sudah, tidak apa-apa kok. Sekarang, kalian langsung mandi dan sholat, biar tubuh kalian bersih. Pak Ustadz hanya menyarankan demikian tanpa ada penjelasan dan hal yang ingin ia sampaikan lagi. Kami pun hanya mengangguk pasrah. Kami pun bersalaman dan berpamitan. Dengan menarik nafas panjang aku pun segera melajukan kendaraan untuk pulang. Namun dengan laju yang pelan karena entah kenapa tubuh ini terasa begitu berat dan lemas. Di sepanjang perjalanan pulang pun kami melihat begitu banyak sosok-sosok asing yang belum pernah kami lihat dan jumpai sebelumnya, dengan bentuk yang aneh dan rupa yang buruk. Di atas kepala kami pun sama banyak berseliweran sekelebat bayangan-bayangan hitam dan ada yang berwarna putih. Tapi untuk lebih menarik, gas motor ini terasa begitu lemas. Kami seakan pasrah terus dilirik oleh mereka yang tidak kasat mata. Dan kalian tahu, sampai detik ini pun aku mulai peka dengan kehadiran mereka. Aneh, semenjak kejadian itu aku jadi sering berinteraksi dengan mereka. Tapi masa iya semua ini hanya karena campuran kopi dan mawar yang pernah aku minum? Rasanya tidak mungkin. Tapi
Sejak dulu sebelum kejadian itu, aku tidak pernah bisa melihat yang begituan, apalagi sampai berinteraksi dengan mereka. Apa daya, semua sudah terjadi. Mungkin bisa dibilang aku mendapatkan sedikit anugerah kecil untuk bisa tahu lebih dalam tentang dunia mereka. Aku mensyukuri atas apa yang telah terjadi dan aku dapatkan. Aku harap kemampuan ini bisa banyak berguna untuk orang banyak. Sekarang, aku sudah mulai terbiasa dan mulai beradaptasi dengan kemampuan ini, tapi aku juga masih sering kaget dan juga takut kalau sosok mereka menampakkan wujudnya di depan mukaku secara dekat. Terlepas dari benar atau tidaknya, bahwa kopi hitam yang dicampur bunga tertentu akan menimbulkan efek yang aneh di dalam tubuh, atau bisa dibilang menjadi peka terhadap dunia gaib. Aku juga punya cerita dari teman desa sebelah tentang kopi hitam yang dicampur bunga kamboja. Kapan-kapan nanti akan aku ceritakan.